Assalamualaikum teman-teman. Untuk tahap pertama di sini saya akan membuat puding lumutnya terlebih dahulu. Saya menggunakan 2 butir telur ayam utuh ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan 10 sendok makan gula pasir atau setara 150 gram. Kemudian saya aduk agar menyatu. Selanjutnya saya menambahkan santan kental sebanyak 25 sendok ya teman-teman, atau setara 150 ml. Selanjutnya saya tambahkan air putih sebanyak 500 ml atau 500 cc. Saya aduk kembali agar semua bahan menyatu. Lanjut saya tambahkan 1/8 sendok teh vanili bubuk dan juga setengah sendok makan pewarna makanan atau pewarna pandan. Kita aduk rata seperti ini. Dan yang terakhir saya tambahkan 1 bungkus bubuk agar-agar. Boleh menggunakan yang berwarna putih atau bening ataupun yang berwarna hijau ya teman-teman. Saya aduk rata kembali. Nah, ini sudah siap untuk kita masak. Kita jadikan agar-agar lumut atau puding lumut. Langsung saja saya tuangkan ke dalam panci. Kemudian ini saya aduk terlebih dahulu. Lanjut kita hidupkan api kompor ya teman-teman. Kita masak menggunakan api sedang. Nah, ini sudah mendidih ya teman-teman, dan bisa dilihat lumutnya sudah naik ke atas seperti ini. Jadi buat teman-teman jika ingin mendapatkan hasil lumut yang full dan juga kecil-kecil, maka selama proses pemasakan harus selalu diaduk. Nah, ini puding lumutnya akan saya diamkan dulu sampai agak dingin. Nah, ini untuk cetakan saya menggunakan cetakan seperti ini, cetakan bunga. Kemudian saya tuangkan puding lumut yang sudah mulai dingin. Jadi untuk mendapatkan hasil puding lumut yang full lumut, kita harus menuangkannya ketika puding lumutnya sudah mulai dingin, agar nanti lumutnya itu menyebar ke semua sisi dan bagian, tidak ada yang mengendap ke bawah atau terlalu naik ke atas. Nah, ini puding lumutnya akan saya simpan dulu di dalam kulkas atau kita dinginkan ya teman-teman, sampai teksturnya itu menjadi keras seperti puding dan agar-agar. Tahap selanjutnya saya akan membuat puding mentega dengan bahan-bahan A. Untuk bahan A-nya ini terdiri dari 4 butir kuning telur. Jadi semakin banyak kuning telur yang kita gunakan, puding mentega ini akan semakin enak ya teman-teman. Kemudian kuningnya ini saya kocok terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menambahkan 1 kaleng susu kental manis atau creamer kental manis. Jadi nanti hasil dari puding menteganya ini insya Allah akan enak banget, smoothie, creamy dan legit. Selanjutnya di sini saya menambahkan 20 sendok makan mentega yang sudah saya cairkan atau setara dengan 100 gram mentega jika belum kita cairkan. Nah, ini saya aduk kembali agar merata semua bahan. Dan yang terakhir saya menambahkan 1/8 sendok teh vanili bubuk agar semakin harum. Nah, untuk bahan A ini kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita akan lanjut membuat bahan yang B. Untuk bahan yang B, puding mentega ini saya menambahkan sekitar 700 ml air putih, kemudian 1 bungkus agar-agar. Dan pastikan agar-agar yang teman-teman beli di toko atau teman-teman gunakan adalah agar-agar yang berwarna putih atau berwarna bening. Kemudian kita aduk sampai agar-agarnya ini merata dengan air dan tidak menggumpal. Nah, puding mentega untuk bahan B ini akan saya masak sampai mendidih. Di sini saya menggunakan api sedang ya teman-teman. Dan pastikan semua agar-agarnya itu menyatu dengan air. Nah, ini sudah mendidih, saya matikan dulu api kompornya atau kita kecilin. Kemudian saya ambil 1 sendok sampai 2 sendok besar, lalu saya tuangkan ke bahan yang A ya teman-teman. Nah, yang tadi ada telur, mentega, dan juga susu. Kemudian saya tuangkan kembali ke dalam bahan yang B. Jadi ini adalah proses penyatuan antara bahan A dan bahan B ya teman-teman untuk puding menteganya. Dengan bahan-bahan seperti ini dijamin puding yang akan kita buat ini hasilnya akan enak, creamy, smoothie deh teman-teman. Ini baunya harum banget. Nah, ini akan kita masak kembali sampai mendidih. Gunakan aja api sedang ya teman-teman.
Kemudian ini karena masih berwarna agak pucat, jadi teman-teman bisa tambahkan pewarna makanan yang berwarna kuning muda agar menambah warna dari puding menteganya ini lebih kuning ya. Tapi kalau nggak pakai pewarna juga nggak masalah. Cuman untuk mendapatkan hasil puding yang cantik itu kita tambahkan sedikit pewarna makanan yang berwarna kuning. Nah, ini akan kita masak kembali. Nah, ini sudah mendidih ya teman-teman. Kemudian api kompornya akan saya matikan. Ini pudingnya udah siap untuk kita salin ke dalam cetakan. Oke, sekarang kita akan cek puding lumut yang sudah kita dinginkan. Nah, ini ya teman-teman, puding lumutnya teksturnya sudah mengeras dan sudah dingin. Selanjutnya langsung saja akan saya tuangkan puding mentega di atas puding lumut. Nah, seperti ini ya teman-teman. Puding lumut menteganya versi pulumut sudah siap kita dinginkan. Nah, ini sudah dingin semua pudingnya. Kemudian kita akan lepaskan dari cetakan. Caranya mudah banget, tinggal kita tarik sisi-sisinya agar pudingnya ini lepas dari cetakan, jadi nanti mudah untuk kita simpan di dalam wadah. Kemudian saya gunakan piring besar sebagai wadahnya. Langsung aja kita balik posisinya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, mudah banget kan pudingnya terlepas. Alhamdulillah pudingnya udah jadi. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, cantik banget. Jadi lumutnya itu full, tidak mengendap ke atas ataupun ke bawah. Hasilnya seperti ini. Jadi warnanya tuh seperti kaca mengkilat dan lumutnya tuh kelihatan sama puding mentega. Sekarang akan saya coba potong, kita mau lihat tekstur dalamnya seperti apa. Nah, seperti ini ya teman-teman, bagian dalamnya. Jadi ini pudingnya seperti marmer, seperti kaca dan cantik banget. Buat teman-teman di rumah jangan lupa ya dicobain bikin sendiri di rumah. Caranya mudah dan bahannya juga mudah untuk kita temuin di pasar-pasar, dan ini nggak terlalu mahal. Bisa untuk sajian kita saat acara dan juga bisa untuk cemilan keluarga. Nah, seperti ini ya teman-teman, tekstur detailnya. Ini nih dijamin enak banget, lembut, creamy, smoothie. Jadi teman-teman wajib cobain deh di rumah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa ya bantu dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Salam dari saya, Nada Rafika TV Bisnis Ibu Rumah Tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum teman-teman. Untuk tahapan pertama saya akan membuat puding susu yang kita jadikan mozaik nantinya. Di sini saya menggunakan setengah bungkus agar-agar ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan sekitar 500 cc air putih. Dan juga saya akan menambahkan setengah kaleng susu creamer kental manis ya teman-teman. Jadi ini kita akan bikin dulu puding susunya yang akan kita bentuk menjadi mozaik. Nah, ini ya teman-teman, saya pakai setengah kaleng. Kemudian akan saya aduk sampai susunya ini larut ke dalam air dan juga agar-agarnya. Oke, ini udah menyatu, siap untuk kita masak ya teman-teman. Nah, ini saya masak sampai mendidih puding susunya. Ini udah matang ya teman-teman. Saya matikan api kompornya. Kemudian puding susu ini akan kita salin ke dalam wadah. Tapi kita dinginin dulu sebentar. Nah, saya simpan di dalam tempat kaca ya teman-teman. Nah, puding ini akan saya diamkan dulu dan saya dinginkan di dalam kulkas ya teman-teman. Nah, ini puding susunya sudah mengeras ya teman-teman. Teksturnya udah nggak lagi cair. Sekarang akan saya lepasin dari tempat kaca ini. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian akan saya potong memanjang seperti ini. Kemudian saya potong lagi berlawanan arah agar membentuk persegi 4. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Kemudian saya belah bagian tengahnya agar puding ini membentuk segitiga atau mozaik. Oke teman-teman, semua puding ini akan saya potong-potong dulu ya, supaya membentuk segitiga yang nantinya akan menjadi mozaik-mozaik yang cantik saat agar-agarnya nanti kita potong atau pudingnya kita belah. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini tahapan kedua, kita akan membuat puding coklatos. Di sini saya menggunakan 1 sendok makan mentega atau margarin. Kemudian kita panaskan dulu agar mentega atau margarinnya ini mencair. Gunakan saja api kecil ya teman-teman. Nah, ini menteganya sudah mencair. Kemudian saya tambahkan air sebanyak kurang lebih 700 cc atau 700 ml ya teman-teman. Di sini apinya kita kecilin banget. Atau boleh juga kita matiin dulu api kompornya ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya menggunakan 4 buah kuning telur, saya kocok. Ini telur ayam ya teman-teman, kita kocok dulu 4 butir, kemudian langsung saya tuangkan ke dalam air dan juga margarin. Nah, di sini posisi api kompornya saya matiin ya teman-teman, jadi nggak usah dihidupin. Saya aduk sampai semua bahan merata bercampur. Selanjutnya saya tambahkan 3 bungkus coklatos. Saya aduk kembali. Kemudian saya tambahkan 1/3 kaleng susu cap enak atau susu kental manis cap enak. Nah, kita pakai 1/3 aja ya teman-teman. Seperti ini, atau setengah kaleng juga boleh, jadi nanti rasanya lebih manis. Kemudian saya tambahkan 1 bungkus agar-agar. Nah, ini kita aduk dulu sampai semua bahan merata bercampur. Baru setelah ini saya hidupkan api kompor. Nah, kita masak menggunakan api sedang aja. Kita masak sampai mendidih. Nah, ini udah mulai berbuih ya teman-teman. Nah, sudah mulai mendidih. Oke, saya matikan api kompornya. Kemudian kita dinginkan sebentar. Dengan cara kita aduk-aduk. Setelah ini nanti langsung kita salin ke dalam wadah ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan cetakan bunga seperti ini. Kemudian tahap pertamanya saya akan masukkan dulu potongan-potongan puding susu tadi ya teman-teman, yang sudah kita bentuk segitiga. Nah, kita masukkan secara merata ke dalam cetakan. Kemudian baru setelah itu kita tuangkan puding coklatosnya, puding coklat coklatos. Masih panas ya teman-teman pudingnya. Nah, kita boleh naikkan sedikit ke atas mozaik-mozaiknya atau potongan-potongan puding susunya, agar nanti menyebarnya merata. Mozaiknya ini tidak cuma ada di bawah, tapi juga di bagian atas dan tengah. Nah, jadi kita naikin seperti ini ya teman-teman. Nah, ini udah siap untuk kita dinginkan. Akan saya simpan di dalam kulkas ya teman-teman, agar teksturnya mengeras dan tidak lagi mencair seperti ini. Nah, ini teman-teman hasilnya setelah pudingnya mengeras ya. Teksturnya sudah tidak lagi mencair. Kemudian saya lepaskan dari cetakan. Nah, caranya mudah banget, tinggal kita tarik sisi-sisi cetakan, maka pudingnya akan terlepas dari sisi-sisinya itu. Kemudian saya gunakan wadah untuk menyalinnya, itu piring. Langsung aja kita balik seperti ini. Nah, langsung terlepas ya teman-teman. Wah, ini ya teman-teman hasilnya cantik banget kan? Seperti marmer, dan bisa dilihat itu potongan-potongan mozaiknya atau potongan-potongan puding susunya nampak banget. Jadi ini cantik banget seperti kaca. Untuk tampilan dari sampingnya seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat ya, serat-serat halusnya juga kelihatan karena tadi kita pakai telur. Ini baunya harum banget dan dijamin rasanya pasti enak. Jadi creamy, smoothie, lembut banget. Saya akan coba potong. Kita mau lihat bagian dalamnya seperti apa setelah kita potong. Jadi ini cocok banget buat cemilan di rumah ya teman-teman, untuk anak-anak, untuk keluarga, terutama buat para bunda.
Cara bikinnya mudah dan bahan-bahannya juga sangat mudah kan untuk kita dapatkan. Tinggal beli di toko atau di pasar, kita udah bisa dapatin bahan-bahannya.